Perkenalkan, nama saya Sunarti. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan benda ini. Benda ini sabun. Jadi sabun adalah suatu bahan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan entah itu kotoran atau apapun itu dari kotoran yang terbuat dari bahan di kali dan juga campuran gliserida dari lemak. Sabun ini dibuat dengan cara atau reaksi saponifikasi atau yang biasa kita kenal dengan reaksi penyabunan. Nah, apa sih reaksi penyabunan itu? Jadi, reaksi penyabunan itu adalah reaksi hidrolis lemak dengan bahasa kuat, entah itu KOH atau NaOH, atau dengan berbagai bahasa kuat yang akan menghasilkan glusero dan garam asam lemak, ya, atau yang sudah kita kenal dan familiar dengan bahasa sabun. Ini sabun dibedakan menjadi dua, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua sabun itu? Yang pertama tentunya dari teksturnya dan karakteristiknya. Yang keras tentunya memiliki tekstur yang keras dan tidak lunak. Itu yang biasanya terbentuk cair. Yang kedua adalah dari campuran sabun keras itu, campurannya dari NaOH atau natrium hidroksida, sedangkan sabun lunak itu dari KOH atau kalium hidroksida. Kemudian yang terakhir adalah dilihat dari tingkat kelarutannya. Berada di dalam air, sabun keras itu tidak mudah larut atau lebih sukar larut dibandingkan sabun lemak. Kebetulan percobaan yang kita lakukan kali ini adalah percobaan dengan membuat sabun yang keras, yaitu dengan menggunakan natrium hidroksida. Bahan yang digunakan pun cukup mudah dan mudah ditemui. Langkah pertama yang harus dilakukan, ukur air sampai 185 ml atau 3/4 gelas, lalu masukkan ke dalam baskom kecil. Kemudian ambil soda api atau NaOH yang bungkusnya sudah dibuka, kemudian masukkan 4 sendok makan atau 82 gram NaOH ke dalam air. Kemudian dengan menggunakan sendok makan, aduk NaOH yang sudah dimasukkan ke dalam air sampai larut. Jika sudah larut, kemudian masukkan minyak ke dalam larutan NaOH tersebut sebanyak 450 ml. Kemudian kita bisa menambahkan pewangi pakaian untuk menambahkan aroma. Larutan ini akan terasa panas karena reaksi NaOH dengan air. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menyiapkan baskom besar yang berisi air dingin, kemudian memasukkan baskom kecil berisi larutan tadi di atasnya, kemudian mulai mengaduk agar larutan cepat dingin. Teruslah mengaduk sampai larutan benar-benar menyatu dan homogen. Jika larutan sudah homogen, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan itu ke dalam cetakan. Diamkan 1-2 hari. 2 hari kemudian saya melihat sabun yang sudah saya buat, ternyata sabun itu telah mengeras dan sudah bisa dikeluarkan dari tempatnya. Sabun ini sudah bisa mengeras sejak 1 hari 1 malam. Kerasan dari sabun ini dipengaruhi oleh soda api atau NaOH yang dipakai. Jika terlalu banyak, sabun akan menjadi keras, dalam arti berbahaya bagi kulit karena bersifat terlalu basah atau alkali sehingga kulit menjadi hitam. Bila soda api yang digunakan kurang, akan ada minyak yang tidak terafonikasi, artinya sabun yang mengandung minyak yang biasa tidak menghasilkan busa. Merupakan garam natrium yang berasal dari asam lemak tinggi sehingga akan menimbulkan reaksi hidrolisis. Sabun mampu menghasilkan busa. Larutan sabun yang duduk harus berbusa dan berbuih, tetapi tidak ada reaksi jika dimasukkan pada air saja. Kemampuannya untuk mengatasi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan oleh dua sifat sabun.
Yang pertama adalah rantai hidrokarbon, sebuah molekul sabun yang tertarik pada air, ditolak oleh anion molekul sabun yang menyambul dari tetesan minyak lain karena menolak antara tetes-tetes sabun minyak, maka minyak itu tidak dapat saling bergabung. Sabun merupakan asam yang berbentuk dari asam alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih bagus. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil, melainkan larut dalam bentuk ion. Itulah tadi langkah-langkah membuat sabun dari bahan soda api, minyak, dan air. Sekian dari kami, kelompok 6. Landasan teori pada reaksi kimia satu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru. Sesuai dengan percobaan ini, asam cuka CH3COH direaksikan dengan soda kue NaHCO3 menghasilkan gas CO2. Berarti telah terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan terbentuknya gas dengan cara perubahan kimia karena menghasilkan jenis zat baru. Hal ini dapat dibuktikan melalui percobaan ketika asam cuka dan soda kue dicampurkan dan terjadi buih, sehingga balon yang tadinya kecil menjadi besar karena disebabkan gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. Cuka merupakan asam sedangkan baking soda merupakan basa. Setelah keduanya dicampur, pH-nya menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka baking soda menghasilkan gas karbodioksida. Asam asetat atau cuka merupakan asam lemah dan dapat bereaksi dengan garam, karbonat, baking soda, dan cuka. Bereaksi menghasilkan gas karbodioksida yang dapat membuat balon meniup sendiri karena balon berisi dengan gas karbon dioksida. Bereaksi yang terjadi antara campuran cuka dan reaksi yang terjadi dengan baking soda adalah reaksi bilateral setelah tereaksi pH menjadi netral.